Klub malam, ternyata kayak mereka sebenarnya ngelakuin pesta sesama jenis. Gue langsung kayak berpikiran, gimana ini? Lu tau gak sih kemarin tuh ya, gue sempat baca berita kalau misalnya kayak ternyata di Karawang itu pas gue baca-baca lagi ternyata ada kayak klub malam, ternyata kayak mereka sebenarnya ngelakuin pesta sesama jenis. Oke, gitu loh. gue tahu deh yang gay itu nggak sih yang banyak banget Iya, videonya kesebar juga. Iya, nah terus kan mereka kayak disegel-segel puisi dan lain-lain, ternyata kayak itu bukan mereka selain pesta gay dan lain-lain, mereka juga kayak izin bangunannya ternyata belum kerilis juga. Oh, gue kira emang resmi gitu loh, kayak walaupun nyimpang gitu, tapi kan kayak ada penjagaannya gitu. Iya, cuman dari yang gue baca juga katanya kayak pihak pengelola sebenarnya mereka tahu juga sih kayak mereka ngelakuin pesta sesama jenis di dalam situ gitu. Berarti loh. sering dong. Kemungkinan ya, kayaknya kemungkinan udah sering dilakuin sih. Berarti baru keungkapnya sekarang. Iya. Oke, tapi kayaknya kebanyakan tuh yang kita temuin tuh kayak pesta gay, pesta sesama jenis yang cewek-cewek gitu jarang gak sih? Apa gimana? Iya sih, tapi kayaknya kalau di berita kebanyakan kemungkinan pesta gay ya. Yang Tapi gay kayaknya ya. menurut gue sendiri sih, kayaknya yang cewek sama cewek juga ada sih harusnya. Duh, ngomong-ngomong cewek sama cewek nih, sebenarnya aku juga sebenarnya ada pengalaman dikit sih. Tapi disclaimer ya, bukan gue yang pacaran atau gimana ya. Tapi pernah gue kayak dideketin gitu loh sama cewek, tapi lewat games Roblox. Lu tau kan, apalagi game virtual kayak gitu, pasti kayak yang kita nggak tahu identitasnya gimana. Terus kita juga nggak tahu asli wujudnya gimana. Jadi kan sesama teman aja gitu main ya kan. Oke. Lu pernah nggak sih main Roblox itu? Pasti tahu nggak kayak avatarnya gitu? Dulu sih kayak gue pernah sih coba-coba Iya. main ya, tahu-tahu dikit. Betul kan, kayak kebanyakan temen gue tuh juga ketipu sama avatar gitu. Tapi gue tuh pure cuma nyari temen game ya kan. Di situ tuh kayak gue main games Roblox dan segala macem dari pagi sampai malam dan segala macem. Dan gue nemu nih satu orangnya ini pakai ava cowok. Tapi gue tahu dia cewek. Kenapa? Karena dari typingnya dan segala macem. Terus kita akhirnya gabung ke komun Roblox gitu. Terus kayak makin deket gue nganggap itu temen deket doang, kayak temennya secara curhat dan segala macam, cerita dan segala macam. Tapi kayak mungkin pandangan dia nih beda ke gue gitu kan. Oke. Kayak lu tau lah, kayak cewek friendly, kayak sama cewek kayak oh ya bi, oh ya beb gitu kan. Gue juga kayak gitu, tapi gue nggak kayak beneran suka atau gimana sama cewek gitu kan. Terus ada satu momen semenjak kita chat berdua intens gitu tuh, dia kayak semakin apa ya bilangnya, semakin obses atau ngejar gitu loh. Kayak kalau misalkan gue nggak main Roblox ditanyain dan segala macem. Terus kalau misalkan gue lagi main Roblox dia juga ngikutin gitu. Lu pernah nggak sih kayak kepikiran gitu kayak diikutin orang gitu, kayak serem kan? Gue juga Iya sih. gue juga kayak awalnya ya udahlah, namanya juga teman kan. Tapi semakin lama semakin kelihatan nih orang nih kayak kok mau deketin gue gitu loh kan. Tapi sorry gue potong, lu kayak sebelumnya sama dia tuh ngechat doang kah atau sampai Iya. call atau? Gue nggak pernah berani call, karena kalau misalkan sama teman Roblox gue yang lain gue tuh kayak sambil Discord dan segala macam. Tapi sama nih orang nih kayak gue merasa takut aja gitu loh.
Oh berarti udah feeling berarti Udah ya? feeling kayak, oh nih orang nih kayaknya ada bau-bau begitu gitu kan. Kayak gue pernah diajakin main di suatu map gitu, main di gamesnya itu sambil Discord. Gue tolak karena kalau gue baca di Twitter dan segala macam kan kayak gitu-gitu tuh modus di awal, modusnya tuh kayak gitu, dan akhirnya tuh kayak sleep call lah atau gimana kan. Iya. Gue Tapi juga dia kayak ngajaknya berdua. iya berdua, nggak sama teman-teman gue yang lain gitu kan. Ya dari situ gue kayak wah sus nih gitu kan. Gue tolak lah. Kayaknya nggak bisa kalau sambil Discord gitu kan, kalau mau main aja gitu. Terus akhirnya udah dia ngikutin dan segala macem. Dia tuh kayak ngajak gue call atau segala macem tuh sering, kayak mau banget lah ini segala macem, video call dan segala macem gitu kan. Dan gue sempat nolak gitu dan nggak pernah terima gitu kan. Jadi lu selalu tolak terus tolak terus ajakan menerus. Iya, karena gue pure takut banget gitu. Takut bener-bener dia tuh jatuh, kayak jatuhnya tuh suka sama gue, bener-bener suka gitu kan. Terus udah akhirnya itu tuh gak bentaran. Itu tuh kayak semacam dari Agustus awal sampai Oktober pertengahan dia masih kayak ngechatin gue, terus ngajak main bareng sama gue gitu segala macam. Kalau main sih gue oke aja kan, sama-sama refreshing. Tapi kalau misalkan sampai call segala macam, itu gue selalu rame-rame, nggak pernah berduaan dan segala macam. Terus ada satu momen gue itu aktif sampai bener-bener malam banget kan. Terus dia tuh kayak mention kok main malam terus gitu kan, emang nggak sibuk dan segala macem. Terus gue bilang ya sibuknya pas siang dong. Terus kayak kok kan gue kan aku kamu kan kayak friendly lah. Aku kamu kayak kamu kok nggak main juga dan segala macam, cuma chat aku doang gitu. Karena itu pure bener chat gue doang, dan chat grup tuh dia hirauin. Oh berarti PC private. Dia ngechat gue gitu, dan kayak dia bilang kayak gini, ini agak serem sih, ini yang bikin gue ke-trigger gitu. Kayak dia bilang aku cuma nungguin notif kamu doang. Kayak gue langsung kayak berpikiran gimana ini, kayak gue pengen lepas tapi kayak kita tuh masih satu komun grup gitu loh. Nggak enakan. Nggak enak. Gue tuh orangnya bener nggak enakan kan. Kalau misalkan kayak ya sebenarnya gue nggak enak nolak call sama dia juga, tapi karena kepalang sudah takut banget ya gue nolak juga kan. Tapi gue tuh orangnya bener-bener nggak enakan sama sekali. Terus akhirnya gue cuma ketawa doang kayak wk gitu doang kan. Dan besoknya itu dia spam gue gitu kan, dia spam gue kayak cel gitu. Dan situ gue lagi ada kegiatan kepanitiaan, gue nggak sempet bales kan. Nah dia ini ngechat gue tuh di luar Roblox juga, kayak pembahasannya kayak misalkan nggak cuma ngebahas game segala macem, nyari topik lah ya. Iya nyari topik. Ada satu momen gue kena hujan gitu lah, kejebak hujan lah. Dia tuh nyari topiknya tuh yang kayak flirting gitu loh, kayak kalau misalkan aku di situ pasti aku jemput dan segala macem gitu. Kayak gue langsung kayak ih kok begini gitu kan. Harusnya kan kalau misalkan sesama cewek temen deket doang gitu yang nggak ada feelings atau gimana, pasti kayak bercandanya yang nggak sampai gitu juga nggak sih. Ya kan. Apalagi dia mention kayak pasti kalau misalkan kamu begini kamu cantik deh gitu kan. Terus ada kenapa gue bisa sus dia beneran suka sama gue pernah mancing dia semacam kayak aku suka kopi loh. Terus dia kayak kejawab aku juga suka kopi tapi aku sukanya kamu. Gue langsung kayak shock dong anjay gitu kan. Kayak kalau misalkan gue lanjutin pasti makin baper nih orang. Iya. Terus akhirnya udah gue cuekin dia. Itu nih, ini momen paling gongnya. Gue cuekin dia masih spam, masih reach out gue cuma jawab kayak
apa, terus besoknya gue cuekin lagi. Terus pernah akhirnya gue mikir untuk closure aja semuanya, gue kayak gue udah nggak chatan segala macam sama dia, terus gue juga nggak main sama dia ngechat gue, terus dia kayak ngajakin gue main kayak Cel, terus gue jawab dong apa, terus dia kayak nanya lah kok nggak main gitu, kapan mainnya, terus gue jawab kayak gini, nanti kayaknya bareng cowokku gitu kan. Gue menunjukkan kalau misalkan gue ngetes iya ngetes gitu kan, straight lagi gitu kan. Terus dia cuma jawab anjay gitu kan. Terus akhirnya gue nggak bahas lagi, gue cuma read doang. Nah dari situ dia udah nggak reach out gue, dia juga udah nggak chat gue segala macem. Di Roblox kan bisa chat juga kan. Nah gue nggak di chat dia di Roblox juga, jadi kayak gue mikirnya nih orang beneran udah ngejauh lah, karena gue bilang kalau misalkan gue udah punya cowok. Berarti lu udah cut off total ya? Gue udah cut off total, kayak di Roblox udah nggak main sama dia gitu. Berarti kan lu ngechat sama dia kan nggak mungkin cepet dong kalau waktunya, kayak tadi lu bilang berapa bulan? Dari Agustus awal sampai Oktober pertengahan. Iya lumayan lah, Lumayan beberapa bulan. banget Berarti itu, kayak lu lumayan jawabin dia terus gitu sama itu. Iya, karena gue mikirnya gue nyari temen deket buat main segala macem. Apalagi kan gue sama dia ini sedikit sefrekuensi lah gitu. Oh jadi kayak, tapi setelah lu tahu langsung cut off Gue total? langsung cut off total. Gue langsung kayak udahlah, ini takutnya kalau misalkan nih orang gue tanggepin makin lama nih orang kayak makin mikir gue nih respon dia karena gue juga suka gitu. Tapi kayak sekarang serem gak sih, kayak Jujur di sekarang kayak banyak banget yang udah kayak di Indonesia tuh sekarang udah mulai dinormalisasi, tau gak sih? Banget, udah normal banget, apalagi di Twitter banyak. Iya kayak di TikTok yang gue lihat ya, mereka kayak juga lewat konten-konten kayak gitu. Terus ada kayak bahkan beberapa influencer juga kayak menormalisasikan hal kayak gitu, kayak penyimpangan sih. Kalau yang kayak gitu banyak sih menurut gue yang gitu-gitu ya. Iya. Tapi kayak kan tadi lu mention kalau misalkan influencer terus di Indonesia segala macam, lu pernah gak sih kepikiran ada kayak film yang dinormalisasikan gitu di Indonesia, kayak film begitu gitu loh, LGBT dan segala macam? Kalau di luar mungkin ada ya. Banyak ya, apalagi Thailand. Iya, bener. Thailand itu menurut gue ya, Thailand tuh rumahnya untuk yang kayak gitulah. Iya, mereka banyak banget yang kayak film-film sesama jenis, cewek-cewek, cowok-cowok dan kayak gitu-gitu. Iya, betul. Tapi lu pernah lihat nggak yang di Indo gitu, ada nggak? Kalau misalkan kayak film-film gitu, jujur nggak pernah lihat ya. Cuma kayak apa ya? Bukan cover, kayak film pendek di shorts atau di reels TikTok gitu. Kayak gue sering lewat gitu sih. Cuma kalau misalkan kayak film-film yang ampe ngegayat aktor-aktor Indo, gue kayaknya nggak pernah lihat sih. Waktu itu gue pernah liatnya cuman short film sih. Apa tuh? Kalau nggak salah judulnya apa ya? Yang Jerome ya? Jerome Kurnia, tau Jerome gak? Kurnia. Iya. Tahu. Nah, kalau nggak salah dia sempat main short film juga. Padahal nama dia gede loh, dia aktor gede loh. Gue nggak, oh my god, gue nggak expect dia bakal main. Iya, kayak setahu gue judulnya Dear to Me, kayak mereka film ya begitulah. Cowok sama cowok, itu sih yang gue tahu di Indo. Oh, gue kayaknya juga tahu deh ini beberapa film di Indo tuh juga nyelipin bau-bau yang LGBTQ gitu, kayak ini Cyanida itu loh, ada film series gitu namanya Cyanida. Itu tuh dia kayak, lu tahu kasusnya Jessica Wongso kan? Yang iya, itu yang kopi ya? Ya, yang kopi. Itu tuh dia ngambil ceritanya itu tapi diselipin sama cerita lesbi juga. Jadi main karakternya gitu lesbi sama cewek. Dan di situ tuh shocknya gue baru inget, gue shocknya ada scene mereka ciuman juga sampai ngelakuin hal itu.
Itu bikin shock sih, gue jujur gue baru inget banget. Berarti ini tayangnya di OTT ya? Yang kayak Netflix gitu-gitu? Ya, kalau nggak salah di video deh, di platform video gitu. Iya sih, sekarang kayak menurut gua ya, kalau sekarang kalau mau cari sosial media atau khususnya main sosial media apalagi sekarang kan yang kayak HP, sosial media, berita di mana-mana, kayak menurut gua udahlah ambil yang kayak baik-baiknya aja lah. Yang Betul kayak banget. begitu-begitu penyimpangan menurut gua sih nggak usah dulu deh. Betul banget, apalagi di game yang nggak tahu aslinya Iya, gimana game kan. online sekarang juga bahaya banget Gak sih. cuma Roblox sih, kayak di Mobile Iya, Legends segala macam banyak. banyak. Jadi kita harus benar-benar milah-milah lah ya informasi Benar. yang ada. Apalagi jangan sampai terjerumus. Iya, kayak Amit-amit pengalaman sih. tadi. Ya, pengalaman iya. Gue jujur juga nggak expect itu bakal jadi pengalaman di hidup gue sih. Gitu aja. Mungkin segitu aja kali ya sharing-sharing kita tentang Iya. hal kayak gini.